Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya, dan rezeki yang tak disangka-sangka datangnya. Oke, teman-teman, terima kasih telah mengikuti dan menonton video saya di channel Kerja Santai. Yang pada video kali ini saya akan meneruskan video sebelumnya ya, yakni membahas tentang eh, tools trading santai yang sudah saya miliki ya. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang dua bagian ya, ada empat bagian ya, ada empat bagian di dalam TTS ini ya, ada TTS ini, ada empat bagian. Yang pertama adalah trading assistant setting ya, kemudian PAC setting, kemudian ada zone, yang terakhir adalah expert ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang trading assistant ya di bagian pertama ini dan PAC ini. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang zone dan expert ya, zone dan expert. Oke, begitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Sebenarnya apa sih zone setting itu? Jadi EA ini, EATTS ini itu adalah uh, tools yang memudahkan kita itu trading menggunakan strategi supply and demand ya, hukum permintaan dan penawaran ya, membeli di harga yang paling murah dan menjual di harga yang paling mahal ya, begitu. Nah, area-area itu dinamakan dengan zone ya, zona, zone ya, atau area ya. Zonnya, pengaturan di sini ada, di AI ini tuh ada pengaturannya, ada zonnya. Yang pertama adalah eh, maksimum base ya. Area supply and demand itu adalah sebuah base ya, base. Itu ada pengaturannya. Teman-teman bisa mengatur di sini ya, mulai dari 1 sampai dengan 8 gitu ya. Kalau saya prefer biasanya maksimal 5 ya. Maksimal 5. Kenapa kok maksimal 5? Karena sesuai dengan hasil backtest saya, zone atau base yang lebih dari 5 itu kemungkinannya ditembus itu lebih besar daripada yang di bawah 5 begitu ya. Mungkin teman-teman pasti punya pengaturan sendiri, silahkan monggo begitu. Kalau saya 5. Kemudian ada layout strength ya, ada layout strength. Layout strength itu adalah muncratan ya. Layout strength itu adalah kekuatan eh, harga muncrat ya, muntah ya, setelah keluar dari area base-nya tadi. Misal ada area harga dari bawah kemudian ke atas begitu ya. Kita dari bawah kemudian membentuk base, kemudian melanjutkan penerusannya ke atas, maka penerusannya itu akan menjadi munceratan ya. Nah, munceratan itu namanya layout strength-nya begitu. Nah, kalau ini 1,5 berarti ini termasuk yang kuat begitu ya, yang kuat. Ya, 1,5 pengatur yang kuat. Kemudian ada base calibration ya. Jadi kalibrasi zonanya itu berapa ya. Ada yang pakai 0,5, ada yang pakai 0,618 gitu. Bedanya apa kalau 0,5 itu zonanya secara umum banyak begitu ya. Tapi kalau 0,618 itu biasanya zone-zone yang ditampilkan itu lebih sedikit karena lebih lebih konservatif ya. Kalau saya 0,5 gitu. Terus kemudian ada fresh demand color ya. Demand color, kalau area demandnya masih fresh, belum pernah tersentuh oleh candle ya atau wick, itu masih warnanya hijau cerah ya, hijau cerah. Kalau demandnya sudah pernah tersentuh begitu, kalau sudah pernah tersentuh itu warnanya dark olive green ya, kalau begitu area demandnya. Kemudian area supply yang masih fresh ya, belum pernah tersentuh ya, belum pernah terbelai begitu, itu warnanya masih merah merekah ya, masih merah. Di sini red. Ini teman-teman juga bisa ganti juga. Kemudian kalau supply-nya warna supply, area supply di zona base itu sudah pernah tersentuh, itu warnanya merah marun. Nah, teman-teman ini masih bisa ganti sendiri ya, tergantung teman-teman sukanya apa begitu ya, terserah. Kalau saya
Ini settingan defaultnya seperti ini. Ya, settingan default. Oke, kemudian ada settingan show expired SND ya. Kalau kita cerukan, maka area as supply and demand itu ketika ditembus itu eh, akan hilang ya, area itu akan hilang. Tapi kalau kita false kan, maka area itu masih tetap ada, gitu ya. Kemudian area yang dimunculkan ya, ada RBR and DPD only ya. Maksudnya apa? RBR itu adalah area yang eh, nanti ini tentang RBR dan DPD nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya saja ya, biar biar clear begitu ya. Tadi ada rally bis rally atau drop bis drop, ini adalah bis ya, penerusan begitu. Kemudian atau drop bis rally atau rally bis drop itu adalah area bis yang reversal begitu. Ini saya turunkan semua. Oke, itu eh, pengaturan yang ketiga atau zone settingnya begitu. Nah, berikutnya adalah expert auto mode. Nah, ini salah satu settingan yang menarik ya. Karena apa? Karena EA ini itu memudahkan trading kita karena apa? Membuat kita itu walaupun terkena stop loss itu tetap bisa profit ya, tetap bisa profit ya. Di sini ada pengaturnya, auto mode-nya saya turunkan, maksimal hedging-nya jadi 10 ya, risk multiplier 1,3. Nah, kita save aja. Oke. Kemudian tampilannya seperti ini ya, teman-teman ya. Tampilannya seperti ini ya. Misal kita klik zone, maka yang muncul seperti ini. Nah, ini zone hijau ini adalah rally base rally ya, muncratannya 1,5 tadi itu kuat ya, kuat. Kemudian yang merah atas nih rally base drop ya, rally base drop ya. Nih, kemudian seperti ini. Kemudian sama rally base drop ke bawah ya. Area yang pernah tersentuh kayak seperti ini ya. Ini masih fresh, ini belum pernah tersentuh. Kalau sudah pernah tersentuh warnanya seperti ini ya. Drop base rally ya, ini pernah tersentuh 2 kali ya, 1 2 3 kali ya, 3 kali tersentuh, maka warnanya tidak secerah ini. Semisal saya pengen mengambil area ini ya, semisal begitu, kita tinggal klik saja di sini area ini ya, maka eh, ini akan otomatis ketika diklik calculate maka akan otomatis memberikan zone-nya ya. Kita entry di sini ya, price-nya 155.829, stop loss-nya 155.538 dan TP-nya di 156.7,3. Nah, ini pengaturan risk-nya kita bisa ganti ya, 0,5. Kalau by persen maka diklik sini ya. Kalau by money di sini ya. Nah, seperti ini. Ini diganti 1% begitu bisa, atau 5% begitu bisa ya. Kalau by money saya biasanya $5 jadi $5 gitu. Kemudian target taking profitnya berapa? Di sini saya pengaturannya itu 1,2 ya. 1,2 jadi apa? Walaupun 1,2 tuh area ini tuh 1,2 kalinya dari area bis ini begitu. Ya. Ada 2, kalau 2 gimana? Nah, segitu. Kalau 3, TP3 berarti ya segitu. Ah, saya biasanya mengambil TP3 ya, atau TP3 atau TP2 tergantung jarak range-nya begitu. Kalau TP3 saya mengambil TP3 dengan merestriksikan 5%, $5 ya, di GBPJPY H1, time frame-nya H1, maka 0 slotnya adalah 0,02, jadi 0,2 gitu ya teman-teman. Nah, itu dan menu ini bisa di minimize. Nah, keren kan? Keren ini ya, keren. Jadi AI ini sudah saya practice hampir belum ada 1 bulan ya, dan hasilnya bisa kalian lihat di MGL5 yang saya sertakan di bawah video ini ya. Nanti ke depan video-video berikutnya saya akan menjelaskan
keunggulan dari eh, TTS itu apa ya? Tools trading santai ya, tools trading simple boleh, terus tools trading sumantai juga boleh ya. Yang penting pakai, ketika kita pakai ini tuh kita masih tetap santai. Karena apa? Entah itu kena stop loss itu ya, atau tidak, itu kita tetap keadaan profit ya, begitu ya. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin ada yang ingin ditanyakan, silahkan masuk ke grup saja dan bisa langsung japri saya, begitu ya, kita akan diskusi bareng. Oke, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya doakan teman-teman bisa mendapatkan profit konsisten ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.